Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Kang April kembali hadir di program Dialog Khusus JTV Kediri dan menuju Pilkada tanggal 9 Desember 2020 kita selalu dihadirkan informasi menarik dan yang menjadi kajian kita hari ini adalah tentang bagaimana plus minusnya sapu bersih rekom partai pada pemilihan pilkada di daerah-daerah. Dan telah hadir narasumber kita di studio siar JTV, Insinyur Haji Budi Sulistiono yang biasa dipanggil Mbah Kanang. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Pundi kabare? Waalaikumsalam semua pemirsa dan Kang April. Jadi perlu saya sampaikan prolog kita diskusi hari ini adalah persyaratan tentang pendaftaran calon bupati dan wakil bupati adalah dengan rekomendasi partai politik, dan itu telah diamanahkan oleh PKPU untuk diaplikasikan di semua daerah, dan syarat minimal batas kursi tergantung di daerah masing-masing. Yang menarik, fenomena terbaru adalah kepala daerah yang mengungkapkan, salah satu kepala daerah di Jawa Timur yang mengungkapkan bahwa untuk mendapatkan rekom partai itu perlu bermiliar-miliar rupiah. Ini kan menarik, Pak. Ya. Terus di sisi lain juga di Sumatera Barat ada pengembalian surat rekomendasi kepada partai politik. Ini fenomena yang luar biasa juga. Dan di Pilkada Kediri itu muncul kejutan karena baru kali ini Pak Mbah Kanang ada calon tunggal, kira-kira begitu, karena belum ada penetapan kan belum. Terus yang menarik, sapu bersih partai pemilik kursi di DPR ini nanti akan efeknya kan ada plus minusnya di ke depan ini. Jadi bagaimana sebaiknya partai politik bersikap, karena kalau tidak ada fungsi kontrol, artinya kalau oposisi kan identik dengan ngurusui ya kan gitu. Kalau koalisi kan cenderung diam. Nah, ini bisa kita diskusikan nanti sekarang. Sekarang ke materi kita, Mbah Kanang. Jadi ada anggapan PDIP itu menyatukan semua partai di Kabupaten Kediri. Bahkan saya dengar di Kabupaten Ngawi juga. Ya. sama penyatuannya sama. Ini gimana, Mbah Kanang, ceritanya? Kok bisa menyatukan semua pemilik kursi di DPR di Kabupaten Kediri? Ya. Okay. Jadi boleh saya cerita dari awal ya. Monggo, ini ceritanya mengalir saja lah. Okay. Jadi awal ketika pendaftaran di PDI Perjuangan Bupati dan Wakil Bupati, semua kita saring. Kita saring dan kemudian kita tata semua mana-mana yang punya peluang dan lain sebagainya. Termasuk Pak Mujahid juga masuk PDI Perjuangan untuk mendaftar sebagai calon. Tapi kita melihat lagi bagaimana Pak Mujahid ini dengan kita teliti semua, ya ternyata di belakangnya memang ada Pak Tris, kan gitu ya. Karena Pak Eko ini memang masih ada tali perdarahan lah kira-kira dengan Pak Tris. Nah, ini masih kita godok terus, belum sampai kita tetapkan rekomendasi. Tiba-tiba Pak Tris mengundurkan diri dari sebagai ketua DPC PDI Perjuangan. Artinya apakah Pak Tris merasa ini tidak akan direkomendasi, enggak, ini menjadi mengalir. Maka saya menjadi PLT ketua DPC PDI Perjuangan di Kabupaten Kediri. Maka ini enggak mungkin lagi kalau Pak Tris sudah ngambek seperti ini kan enggak mungkin lagi. Ya gitu. Harus kita cari alternatif lain. Nah, tentu saja kita harus mencari pertama anak muda ya
kemudian orang yang kita anggap secara ekonomi selesai lah, Iya. ya, Iya. anak muda yang selesai, inovatif, Iya. ya dari partai juga. Maka saat itu berpikiran kita, siapa ya gitu ya. Maka pikiran kita ke Mas Dito. Nah, ketika Mas Dito ini sedang asik-asiknya, ya merintis karir di dunia usaha, Iya. di dunia entrepreneur, entertain dan lain sebagainya, saya bicara sama Mas Pram. Mas, ini sebaiknya Mas Dito pulang kampung lah, Gitu ya. kan gitu. Balik kampung membangun Kediri. Wah, enggak. Opo-opoan ini Dito ini lagi asik begini. Nah, tapi siapa? Enggak ada lain. Nah, saya enggak gitu. Cuma ngomong dewe, ya gitulah kira-kira. Nah, kemudian kami menghadap Bu Mega. Bu Mega, ini Kediri ini enggak mungkin Pak Tri sudah kita beri kepercayaan 20 tahun. Baiknya ada regenerasi anak-anak muda. Nah, Ibu setuju. Nah, untuk itu Ibu sendiri yang perintahkan Dito. Oh, gitu. Gitu. Ya, Ibu manggil Dito. Minta waktu, Mas Dito. Oh, gitu. Saya minta waktu 1 minggu, Bu, biar saya merenung dulu. Saya istiqoroh dulu katanya. Nah, waktu seminggu itu dipakailah Mas Dito keliling Keliling Kediri. Dia mendengar petani, mendengar pengusaha, mendengar UMKM di kampung Inggris dan lain sebagainya. Maka seminggu kemudian Mas Dito menghadap Ibu, saya siap. Gitu. Nah, apa konsep-konsepnya pasti ada di pikiran dia, Mas Dito. Nah, dari situlah maka kita bergerak, Mas Dito. Dengan siapa kita akan bergandengan? Maka dengan PKB. PKB menyodorkan 2 nama untuk menjadi wakil. Kalau boleh tahu siapa? Aduh, salah. Rahasia. yang salah satunya Iya. Mbak Dewi. Maka biar ini ada kesetaraan usia dan lain sebagainya, tidak ada kesenjangan, bukan pola pikir, maka Mbak Dewi lah yang dipilih. Oke. Ya, ketika Mbak Dewi dipilih, ya sudah sepakat. Nah, kemudian kita bicara dengan partai-partai lain. Ya, saya dengan ini dan lain sebagainya. Yang kita usung adalah perubahan. Saya sudah lakukan survei, kita sudah lakukan mendengar dari masyarakat apa yang harus kita lakukan. Maka partai secara bertahap, saya siap. Jadi kalau istilah memborong partai enggak lah. Ini kayak supermarket aja. Partai dibikin supermarket. Itu awalnya gitu, Mas. Ya. Kronologisnya seperti itu ya, Mbak Anang. Jadi Kalau di daerah lain, karena kan ada pertanyaan publik juga, karena sekarang di medsos ramainya luar biasa. Bahkan di awal acara ini, dialog ini, itu luar biasa responnya audien itu terkait dengan rekom-rekom itu. Nah, ini karena persandingannya media massa yang lain, baik mainstream maupun media sosial, itu kan selalu memunculkan anaknya atau putranya jeger-jeger yang Jakarta itu, misalkan keponakan Prabowo di Tangerang Selatan, terus apa Solo, Kediri dan sebagainya. Nah, sekarang ini trennya kalau di publik itu kan bicaranya koalisi istana. Ini komentar jenengan. Jadi kalau menurut saya ini yang pertama, kita tidak menutup siapapun, apakah putranya pejabat, apa presiden atau siapapun untuk dicalonkan atau mencalonkan. Kalau Mas Dito ini memang diperintah sama Ibu, jadi awalnya tidak saya mau gitu, enggak seperti itu. Karena ada kekosongan, ada transisi yang memang perlu dibangun oleh anak-anak muda itu di Kediri ini. Yang kedua, tentu saja ya pasti ada pembicaraan ketika Mas Dito muncul, partai daerah mengatakan kami siap mendukung. Ini kan katakanlah lapor yang daerah lapor ke Pak Prabowo. Pak Prabowo kan ngecek lagi, bener nggak ini putranya Mas Pram Monyol? Iya. Saya siap lah, misalkan seperti itu. Karena di daerah udah siap nih. Ya
kalau diizinkan kita ikut koalisi, hanya itu aja kalau menurut Gitu saya. ya. Jadi nggak ada Desain khusus. desain khusus, Grand design. design istana Iya. itu tidak benar Ya. itu. Oke, siap. Kalau menurut pandangan Mbah Kanang terkait dengan calon tunggal itu seperti apa? Ya, jadi gini, sebenarnya calon tunggal dan tidak itu tergantung masyarakat sendiri. Ada dua jalur, ya, masyarakat itu diizinkan untuk mencalonkan. Jalur pertama adalah independen. Jalur kedua adalah melalui partai yang minimal tadi kalau di Kediri ini minimal 10. Nah, jalur independen ternyata nggak ada yang tertarik. Kenapa yang mereka-mereka yang pengen itu nggak independen saja? Iya. Ya, memang agak rumit sekarang ini. Independen ini minimal. ya batas minimal. Kemudian ada verifikasi faktual dan lain sebagainya. Berbiaya tinggi. Ya bisa saja biaya tinggi. Yang kedua partai. Ya partai ini kalau seseorang yang kita munculkan itu diprediksi, disurvei oleh partai-partai lain dan kemungkinan menang, pasti akan ikut. Gitu. Nah Mas Dito ketika dia munculkan bersama PKB dengan Mbak Dewi, semua melakukan survei. Nah ketika melakukan survei, ya sudahlah aku ikut aja, kan gitu. Nah karena nafasnya inginnya perubahan ini besar. Semua partai juga berharap ada perubahan, ada inovasi, ada panutan, dan mereka harapannya juga dekat dengan seorang pimpinan di Kediri ini. Jadi kalau menurut undang-undang calon tunggal itu kan sah-sah saja. Sah-sah Tapi saja. beberapa kalangan menilai secara etika, secara etika. Ya. Jadi bertanding tidak ada lawan itu kan rasanya enggak gimana? Ya, Betul. seperti di Solo katakanlah, ternyata ada kok independen yang bergerak masuk, ya ada masalah. Di Ngawi katakanlah ya tidak ada independen seperti di sini, ya mereka boleh sebenarnya ada beberapa cara. Nah, yang memandang sebelah mata katakanlah tentang lawan bumbung kosong atau calon tunggal ini ya, mereka yang menganggap ketika jagonya tidak direkom oleh yang lain. partai lain, itu aja, simpel-simpel Siap. Terkait dengan ini, kalau kemarin ini nanti kalau ada kesalahan mohon disempurnakan. Target 80% itu sudah dirilis ya, Pak? Ya, target kita 80% memang iya. Karena dengan style kepemimpinan Mas Dito ini, saya yakin kita bersama Mas Dito datang di beberapa wilayah, beberapa tempat, memang banyak masalah-masalah yang harus diselesaikan. Dan itu menjadi genggamannya Mas Dito, dan bahkan sekarang ini Mas Dito juga banyak hal-hal yang sudah diselesaikan, ya. Beberapa hal tentang perizinan, tentang masalah-masalah lain ini sudah diselesaikan dan itu merasa nyaman. Dan ketika masyarakat satu desa merasa nyaman, saya kira akan bicara kepada yang lain bahwa layak Mas Dito memimpin kita semua. Oke, kalau ini kalkulasi secara politis di Dewan gimana? Apakah teman-teman yang merekom itu juga membackup secara luar biasa? Nah, yang pertama yang kita perlu backup adalah bagaimana kita bersama-sama membuat bersama-sama tentang visi misi. Sehingga visi misi ini adalah rule of game-nya semua. Ini adalah aturan permainan bagi Mas Dito ke depan. Ya, ini sudah kita bahas bersama. Pelan-pelan kita apa yang diharapkan semua untuk Kediri ke depan. Nah, ketika mereka klik terhadap visi misi itu, tentu saja ini akan dikawal bersama. Mengingatkan Mas Dito di tengah jalan kemudian ketika masa jabatan, dasarnya adalah visi misi yang sudah disepakati oleh seluruh partai. Kira-kira gitu. Menarik sekali diskusinya, tapi kalau boleh saya pinjam beberapa istilah pakar, jadi ini kan ada sedikit perbedaan pandangan. Pertentangan politik itu
kalau bisa diselesaikan secara utuh makanya. Kalau ada perbedaan pandangan tentang pembungkus apa calon tunggal dan segala macam. Tapi intinya menjadi pemimpin itu harus cerdas mendengarkan semua kepentingan. Dialog khusus JTV Kediri.